Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul bersama melaksanakan ibadah kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Minggu kemarin saya membahas terkait tentang beberapa macam pujian. Masih ingat ya Pak ya, Bapak Ibu? Jadi ada 4 pujian yang nanti akan bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pujian Allah terhadap zatnya. Yang kedua, pujian terhadap Allah terhadap makhluknya. Kemudian pujian makhluk terhadap Allah. Kemudian pujian makhluk terhadap makhluk. Seperti itu ya. Insya Allah semuanya akan bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih bisa diberi kesempatan hidup sehingga kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Karena kalau kita tidak bersyukur, bahkan tidak melihat, bahkan kita merasa diri kita masih akan hidup selama-lamanya, juga belum tentu. Karena beberapa ada yang sakit, ada yang bahkan sudah dipanggil duluan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetap bersyukur kepada Allah diberikan kehidupan, kesempatan hidup di dunia ini. Kemudian juga kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, terutama iman dan Islam. Salawat beriringan salam adalah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad merupakan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi panutan kita dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan kita. Dan semua berbagai profesi juga berpanut kepada Nabi Muhammad SAW. Karena memang Allah menciptakan Nabi Muhammad ini sebagai contoh bagi kita semua, baik profesinya guru, baik profesinya sebagai pedagang, baik profesinya sebagai TNI Polri, semuanya menjadi panutan kita tertuju kepada Nabi Muhammad SAW yang termaktub di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi panutan yang baik bagi kita semua. Semoga Allah mempertemukan kita nanti di akhirat kelak dan kita bisa hidup bersama di akhirat kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin membahas terkait bersyukur, hikmah dan cara mensyukuri nikmat Allah yang termaktub di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Shadaqallahul azim. Ada 3 ayat, yaitu dimulai dari surat Ibrahim ayat 6, 7 dan 8. Dalam tafsir Al-Azhar bahwa Buya Hamka menjelaskan ayat ini masih berkaitan terkait kisah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Ayat 6, 7, dan 8 ini merupakan ayat teguran, peringatan Allah kepada Bani Israel setelah mereka dibebaskan dari penindasan Fir'aun. Sebagaimana di ayat 6 bahwa ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, menyembelih anak-anak kamu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu untuk disiksa dan dilecehkan. Pada yang demikian itu terdapat suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Bahwa ini merupakan juga peringatan kepada kita ketika kita diberikan nikmat sehat, nikmat diberikan tempat tinggal yang baik, yang mewah, bahkan uang berkecukupan, bahkan berlebih-lebih ya, di rekeningnya bertumpuk-tumpuk. Bukan JT lagi tapi MT gitu ya, miliaran triliunan. Diberikan anak-anak yang sehat, yang kuat-kuat, yang hebat-hebat. Diberikan harta kekayaan yang melimpah, jabatan yang luar biasa tingginya. Kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Ya, jangan sampai ini terulang lagi dengan kisahnya Bani Israel. Allah memberikan limpahan luar biasa kepada Bani Israel ketika Nabi Musa berdakwah. Karena kita ketahui bahwa Bani Israel ini sifatnya ngeyel. Sudah diberikan nikmat, ya, bukannya bersyukur tapi tidak puas, meminta lagi. Sudah diselamatkan oleh Allah ketika dikejar-kejar Fir'aun, bahkan sudah Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya atas izin Allah, membelah lautan, kemudian bisa melewati. Setelah itu sudah lewat, menutup lagi lautnya. Itu pun masih tidak puas, masih menginginkan yang lainnya. Maka ini peringatan bagi kita semua agar kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Ini juga wasiat pada diri saya sendiri, karena yang paling utama ya amalan ya harus, yang berbicara juga harus bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ayat selanjutnya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur,
niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Di dalam ayat yang ketujuh ini menjadi peringatan kita bagaimana ketika kita bersyukur atas yang Allah berikan kepada kita. Kalau hari ini dikasih rezeki uang 1.000, ya kita harus bersyukur. Jangan malahan mengeluh. Kenapa Allah ini ngasih 1.000, sedangkan mungkin tagihan setiap bulan udah muncul, tagihan listrik, tagihan PDAM, mungkin tagihan rumah yang lainnya. Sedangkan hari ini harus bayar, kan begitu? Tagihan SPP mungkin. Pas masuk ke dapur, berasnya mungkin masih 1 liter lagi. Yang secara akal mungkin kurang cukup untuk hari ini. Ketika kita mendapatkan mungkin 1.000 atau 10.000 atau mungkin 100.000, ya kita terima dengan bersyukur. Karena dengan bersyukur ini Allah akan melapangkan dada kita dan akan menambah nikmat kita lagi. Ya, karena kita harus yakin bahwa di sini dikatakan la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Makanya di dalam hadis dikisahkan bahwa ketika ada pengemis datang ke Rasulullah meminta makanan, Rasulullah memberikan 1 biji kurma. 1 biji kurma. Sedangkan pengemis ini kelaparan. Ada yang datang pengemis pertama dikasih 1 biji kurma, malah dia menerimanya dengan terpaksa, dengan wajah yang tidak bersyukur, bahkan mengeluh. 1 biji kurma, ya buat apa gitu? Enggak bisa mengenyangkan perutnya. Nabi pun tetap terdiam. Kemudian ada pengemis yang lainnya datang. Rasulullah juga memberikan 1 biji kurma. Kemudian pengemis ini berbeda dengan pengemis yang pertama. Dia benar-benar bersyukur atas pemberian Rasulullah dengan muka yang senang, yang gembira, bahkan mengucapkan alhamdulillah segala macam. Ketika sudah diterima, malahan Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya untuk memberikan 40 dirham. Makanya ya ini merupakan suatu peringatan dan juga pesan kepada kita. Mungkin hari ini diberikan, menurut kita tidak cukup, insya Allah ketika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kufur, jika kita mengingkari, mengkufuri, maka ingat kata Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah di sini juga kalimatnya inna azabi lasyadid. Jadi Allah menyatakan bahwa siksaanku sangat pedih. Bukan Allah, kalau kamu syukur maka saya akan siksa. Nah di sini kata para ulama, ini merupakan kasih sayang Allah kepada manusia, kepada umatnya. Karena ketika ada manusia yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah tidak langsung mengatakan, saya siksa nih. Kamu kufur, maka saya siksa. Tetapi kalimatnya, ketika kamu kufur, mengingkari nikmat aku, dia ada statement, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Ini merupakan, kata para ulama, merupakan kasih sayangnya Allah kepada umatnya, seperti itu ya. Ini terkait dengan ayat 6 dan 7.
Untuk ayat yang ke-8-nya, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa berkata, jika kamu dan siapapun yang ada di bumi semuanya kufur atas nikmat Allah, sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Jadi dalam ayat yang ke-8 ini, jika memang manusia kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, ya tidak ada pengaruhnya terhadap Allah itu sendiri. Karena Allah maha kaya dan maha terpuji. Tidak turun derajat. Sama dengan kita, ketika kita ibadah, bukan semata-mata Allah meminta ibadah kita, melainkan ibadah kita ya untuk kita sendiri. Meskipun seluruh dunia kafir terhadap Allah, mengingkari akan kebesaran Allah, Allah pun tetap Allah, tidak kurang, bahkan tidak menambahkan, tidak ada pengaruhnya kepada Allah itu sendiri. Jadi kita jangan berbangga, Bapak Ibu semuanya, kita hadir di masjid yang insya Allah Allah berkahi ini, jangan berbangga, wah kita hebat bisa sholat subuh setiap hari. Yang lainnya mungkin pada tidur, lupa dengan ibadahnya. Jangan, kita tidak boleh ujub, tidak boleh sombong, karena yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, perbuatan baik kita yang lakukan oleh kita, itu pun atas dasar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah-ibadah itu. Dan mereka juga yang mohon maaf mungkin belum melakukan itu pun merasa tidak kuat atas godaan dari setan, godaan-godaan yang tadi, yang maksiat seperti itu ya. Makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan menggerakkan hati kita. Makanya di dalam sholat juga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita meminta hati kita ditetapkan agar kita masih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hikmah dari rasa syukur. Yang pertama, pada hakikatnya syukur merupakan ungkapan rasa pengakuan diri atas nikmat dari Yang Maha Pemberi. Kemudian yang kedua, janji Allah untuk menambah kenikmatan bagi yang merasa bersyukur. Dan yang ketiga, sikap kufur akan nikmat bisa menyebabkan rasa tersiksa. Karena apa? Karena orang yang bersyukur itu merasa ngeluh aja, itu akan menyiksa diri. Tapi berbeda dengan bersyukur, dia senang, bahagia gitu. Kemudian selanjutnya, manfaat bersyukur itu akan kembali kepada diri kita yang diberikan nikmat. Sebagaimana di dalam surat Al-Luqman ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur atau tidak bersyukur sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, ayat ini juga menegaskan kembali bahwa bersyukur itu ya kembali untuk diri kita masing-masing. Jadi harusnya tidak ada dengki, tidak ada iri. Melihat tetangga kita beli mobil, wah kapan ya kita cuma punyanya motor doang, kapan punya mobil ya. Panas dingin ya. Tetangga kita udah ngerenov rumah mungkin bertingkat-tingkat, wah saya kapan ya gitu ya. Biasa ya. Atau mungkin dikasih nikmat yang lain kita merasa
susah diri, sedangkan tetangga kita mungkin senang lagi. Biarin aja ya kan, tetangga saya tersiksa kan begitu. Alhamdulillah kalau memang tidak ya, biarkan tetangga kita kalau mungkin punya uang banyak begitu ya. Kemudian cara bersyukur menurut Quraisy Shihab, bahwa cara bersyukur menurut Quraisy Shihab itu ada 3. Pertama, syukur dengan lisan. Yang kedua, syukur dengan hati. Dan bersyukur dengan perbuatan. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah apapun nikmatnya, pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita juga bersyukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas anugerah yang Allah berikan. Jangan melihat kanan kiri, jangan melihat ke depan ke belakang, tapi melihat diri kita. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa duduk di sini. Orang lain mungkin lagi sakit, orang lain mungkin udah masuk duluan ke liang kubur, kan begitu. Ya kita begitu kan, ya harusnya seperti itu. Jangan ini mah kita sudah enak-enak lagi duduk melihat orang dengan berbangga lagi, enak lagi, jabatannya tinggi. Kapan ya saya seperti itu? Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian juga syukur dengan perbuatan, yaitu memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diberikan. Contohnya ketika kita diberikan uang aja 1 juta, pertama kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian senang atas pemberian yang Allah berikan. Kemudian perbuatannya, ya gunakan uang 1 juta itu untuk kebaikan sesuai dengan syariat. Jangan sampai dikasih uang 1 juta beli atau deposit judi online, slot ya. Nah, untuk mendalik. Nah, sekarang kan lagi marak ya judi online, slot begitu ya. Udah dikasih 1 juta bukannya buat makan, agar badan sehat, agar bisa sholatnya enak, nyaman, nggak kelaparan begitu. Itu mah untuk deposit, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik ya, begitu. Jadi hal ini merupakan peringatan bagi diri saya pribadi dan juga umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hijrah ini. Ada satu hal lagi yang mungkin kita juga harus bisa lakukan. Karena tadi dengki, iri itu nggak boleh, benar ya tadi. Tapi ada hal, kata Nabi, ada 2 atau 3 hal yang kita boleh iri, boleh dengki. Yaitu kepada siapa? Pertama, kepada orang-orang yang berilmu, yang mana ilmunya ini diamalkan. Kemudian yang kedua, kepada orang-orang yang punya banyak harta dan hartanya disedekahkan. Kemudian ada yang di hadis yang lain mengatakan ada orang yang mampu membaca, paham dengan Al-Quran, dia membaca setiap malam dan setiap siang, siang dan malam, seperti itu. Jadi ini yang dibolehkan dengki menurut Rasulullah. Jadi ada 3. Ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita banyak uangnya, tapi dia senang bersedekah, kita pun boleh iri. Kapan ya saya punya uang segitu biar bisa disedekah di Masjid Al-Hijrah? Kapan ya saya bisa mengajarkan anak-anak kita, tetangga kita, mungkin mengaji, mungkin hal-hal yang lain, melihat saudara saya, melihat si bapak ini mengajarkan terus Al-Quran, luar biasa. Atau mungkin malam-malam mendengar ada bapak atau ibu yang sedang ngaji, ya kapan ya saya seperti itu gitu loh. Itu boleh ya, boleh dengki atau iri, itu diperbolehkan.
Jadi mungkin itu dari saya, ini merupakan peringatan, ini juga nasihat pada diri saya pribadi agar supaya terus merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung-hitung nikmat syukur yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa, banyak sekali. Makanya ada ayat in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak bisa menghitungnya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Mengitu dari saya, mohon maaf atas segala hilaf dan salah serta perbuatan saya yang tidak berkenan. Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang punya rasa syukur yang tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini dan seterusnya diberikan kelancaran, rezeki yang banyak, yang berkah, yang bermanfaat. Diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Diberikan istri atau suami yang berbakti kepada orang tua, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menambah istri ya. Pak Haji udah gitu. Istri yang soleha, bukan istri-istri yang soleha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawaffani musliman wa alhiq bis salihin. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wila. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.